Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Minggu 9 Januari 2022, Pesta Pembaptisan Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Yohanes tampil di sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil Lukas yang dibacakan hari Minggu ini menampilkan peristiwa Yesus dibaptis. Maknanya akan menjadi lebih jelas bila dibaca dengan latar kehidupan umat Perjanjian Lama, khususnya yang tercermin dalam bacaan pertama, dan kehidupan orang Kristen awal seperti tampak dalam bacaan kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman terpaksa tinggal di negeri Babilonia membuat umat Israel tidak lagi dapat membanggakan diri sebagai umat pilihan, apalagi sebagai bangsa yang jaya. Mereka menyadari betapa terpuruknya negeri mereka tanpa bisa berbuat banyak. Namun pengalaman itu juga memurnikan kepercayaan mereka. Perlahan-lahan muncul kesadaran bahwa Tuhan yang dulu memerdekakan mereka dari Mesir, kini juga akan memimpin mereka keluar dari kesesakan batin. Dalam Yesaya bab 40 ayat 1-5 menyampaikan firman Tuhan yang menitahkan kekuatan-kekuatan ilahi untuk menghibur umat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ungkapan Ibraninya, firman Tuhan itu berbunyi, "Ubahlah cara berpikir umatku, ya, ubahlah." Kekuatan-kekuatan ilahi diminta agar membesarkan hati umat yang merasa terhukum itu dan menolong mereka, sehingga dapat mulai meniti jalan ke kemerdekaan batin dan mengenali kembali betapa Tuhan masih tetap dekat. Dalam ayat 9-11 bahkan ada seruan kepada Sion atau Yerusalem untuk menyampaikan kabar gembira tadi juga kepada semua penghuni Yehuda. Pada ayat 11 muncul gambaran Tuhan sebagai gembala yang penuh perhatian dan menyayangi umatnya. Bacaan pertama ini mengajak orang agar mengambil haluan baru, dan orang pasti mampu karena kekuatan-kekuatan ilahi sendiri menyertai mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Apa hubungan warta seperti ini dengan peristiwa Yesus dibaptis? Marilah kita dalami peristiwa ini. Injil Markus dan Lukas dan Matius sama-sama memberitakan peristiwa Yesus dibaptis. Sedangkan dalam Injil Yohanes, peristiwa itu dapat disimpulkan dari kata-kata Yohanes Pembaptis sebagaimana dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 32 sampai dengan 33. Laporan paling ringkas dan paling awal diberikan oleh Markus yang memuat 3 hal penting. Pertama, Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yang kedua, sewaktu keluar dari air, ia melihat langit terbelah dan roh turun kepadanya seperti burung merpati. Maksudnya, kekuatan surga yang dahsyat tampil dalam wujud yang lembut. Ketiga, saat itu juga ada suara dari langit mengatakan, "Engkau anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Dalam peristiwa ini diperkenalkan siapa Yesus itu kepada umat manusia. Dalam diri Yesus hadir kekuatan-kekuatan surgawi. Injil Matius dan Lukas menyampaikan kembali bahan Markus ini dengan menerapkannya bagi pendengar mereka masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain mengutarakan kembali ketiga hal yang dilaporkan Markus tadi dalam Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17, menambahkan percakapan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes mengatakan, ia sendirilah yang perlu dibaptis oleh Yesus. Namun Yesus menjawab semua ini terjadi untuk menggenapkan kehendak Allah. Percakapan ini dimaksud untuk menjernihkan pertanyaan, apakah Yohanes lebih besar daripada Yesus? Sementara dalam Injil Lukas bab 3 ayat 21 sampai dengan 22 sama-sama menceritakan kembali ketiga hal yang disampaikan dalam Injil Markus tadi, tetapi juga menambahkan bahwa Yesus dibaptis setelah semua orang lain menerima baptisan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya Lukas hendak menanggapi persoalan di kalangan umatnya yang bertanya-tanya, apakah Yesus sama seperti orang-orang yang datang minta dibaptis, dengan mengatakan peristiwa itu terjadi setelah orang-orang lain dibaptis. Lukas menyarankan bahwa baptisan Yesus berbeda. Kedatangan Roh dan terdengarnya sabda ilahi membuat peristiwa ini khas. Selain itu, Lukas juga menyebutkan bahwa Yesus sedang berdoa ketika langit terbuka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam generasi selanjutnya, pertanyaan yang dihadapi Matius dan Lukas itu tidak lagi hangat, dan orang mulai melihat baptisan Yesus sebagai ungkapan rasa sepenanggungan dengan orang-orang yang hati nuraninya tersentuh oleh ajakan Yohanes Pembaptis. Lebih tajam lagi, orang mulai paham bahwa kini Tuhan sendiri datang menyertai umatnya dengan kekuatan-kekuatannya, seperti diserukan dalam kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai dengan 5 tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, konteks kisah Yesus dibaptis ini ialah ajakan Yohanes Pembaptis kepada orang banyak untuk bertobat, untuk berganti haluan hidup, sehingga mendapat penghapusan dosa.
Penghapusan dosa di sini berarti memperoleh kembali kemerdekaan batin yang bakal membuat orang bisa berbesar hati. Banyak orang yang mengikuti seruan Yohanes itu. Suatu saat datang pula Yesus dan ikut dibaptis. Dalam peristiwa itu, langit terbelah, Roh Kudus turun, dan terdengarlah sabda ilahi mengatakan, Yesus itu putra terkasih dan ia mendapat perkenan dari atas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila dibaca dalam konteks peristiwa pembaptisan orang banyak, peristiwa pembaptisan Yesus ini memperlihatkan datangnya kekuatan-kekuatan ilahi bersama Sang Putra terkasih untuk menyertai perjalanan umat yang telah menyatakan kesediaan untuk berganti haluan tadi. Inilah yang dimaksud dengan agar kehendak Allah digenapkan. Yesus ini orang yang sedemikian dekat dengan kehadiran ilahi sendiri, sehingga menurut kata-kata Markus, ia melihat langit terbuka dan Roh Allah turun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Lukas mengatakan semuanya ini terjadi ketika Yesus sedang berdoa. Artinya, ketika ia membiarkan kekuatan-kekuatan ilahi datang merasuki kehidupannya. Ungkapan melihat diungkapkan kembali oleh Lukas sebagai berdoa. Dan terbelahnya langit, turunnya Roh, dan terdengarnya suara dari langit, semuanya diungkapkan dalam rangka berdoa tadi. Bagi Lukas, berdoa menjadi indera rohani yang memungkinkan orang mencerap hal-hal yang tak kasat mata yang datang dari dunia ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa ia membaptis dengan air, sedangkan yang akan datang nanti akan membaptis dengan Roh dan api. Air membersihkan, tetapi air hanya membersihkan bagian luar. Air menandai, bukan mengubah seluruhnya. Api memurnikan luar dan dalam. Api dapat mengubah secara utuh. Ini bahasa kiasan. Namun bahasa seperti ini menolong kita mengerti dan membicarakan hal-hal yang dengan cara lain sulit dipahami, apalagi dikomunikasikan. Baptisan dengan Roh artinya baptisan yang memberi kekuatan menempuh hidup baru yang diniatkan orang yang dipermandikan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Yesus Kristus sebagai Putra-Mu ketika sesudah pembaptisannya di Sungai Yordan, ia keluar dari air dengan disaksikan oleh Roh Kudus yang turun padanya seperti burung merpati. Kami pun telah Kau angkat menjadi putra dan putri-Mu ketika kami dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Kami mohon semoga kami tetap setia dan hidup pantas sebagai putra dan putri-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.